Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini gue bakal memberikan info-info menarik ya, dan gue rasa kripto ini akan memasuki masa-masa bull run. Nah, gimana cara biar kita gak ketinggalan? Ikutin berita yang bakal gue sampaikan beberapa saat lagi ya. Nah, by the way, teman-teman ya, ini banyak pertanyaan nih guys ya. Kalau misalnya kemarin kayak kripto lagi beres gitu, gue tuh ngapain aja gitu, nyari duitnya gimana. Nah, ini gue bakal ngasih tahu salah satu tips gimana caranya dapat penghasilan sampingan teman-teman ya. Ini lumayan nih teman-teman ya, kita lakukan setiap hari. Nah, kalau gue pribadi nih teman-teman ya, karena gue suka buka beberapa website dan gue cukup ngikutin e-sport gitu ya, terutama Mobile Legend. Nah, gue tuh buka website contoh kayak Revival TV ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, itu tuh ada tombol yang seperti ini nih guys ya, Revival THR ya guys ya. Ini tinggal dipencet aja ya teman-teman. Udah gitu, nih kalau gua udah daftar nih ya via email, lalu ini gua ada 0,12212 play $3. Nah, udah gitu, ini caranya gimana dapatnya? Coba nih ya, my action. Nah, ini nih ongoing nih teman-teman ya. Ini kita langsung aja install ya, install Sensei ya. Nih teman-teman ya, kita dapat 0,32 ya. Nah, udah gitu, kita kalau join Discordnya ini juga kita dapat 0,2. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa sih 0,3 0,2 ini? Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh bisa dicairin via OVO, GoPay dan Dana. Nah, play $3 ini nominalnya berapa teman-teman ya? 0,7 ini setara dengan Rp10.000 teman-teman ya. Nah, ini kalau contoh nih teman-teman ya, kalau misalnya gue lakukan ya, gue install Sensei ya teman-teman ya. Ini tuh gue dapat sekitar Rp4.000 nih teman-teman ya. Nah, kita ini dulu guys ya, kita download dulu. Nah, ini nih guys ya, kita mesti nonton video. Nah, ini 0,3 nih udah tahu nih. Nominalnya setara dengan Rp4.800 teman-teman ya. Jadi cuma sebentaran aja ngeklik website tiap hari ya, dapat lumayan ya Rp4.000. Nanti bisa dicairin nih teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah kelar teman-teman ya, nanti play $3 yang di atas tuh bakalan nambah teman-teman. Dan seperti gue bilang di awal teman-teman ya, ini tinggal ke sebelahnya reward terus saldo e-wallet, nanti bisa ditarik kalau udah mencapai 0,7 play $3 ya, atau setara Rp10.000 kurang lebih ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja kunjungin beberapa website ya, bukan cuma Revival TV. Kalau misalnya teman-teman pengen nyari turnamen atau apa, teman-teman bisa ke metako.gg gitu ya, atau kayak pengen nyari info-info menarik juga bisa ke ngono.com atau juga ke dailyspin.id teman-teman ya. Semua ada logonya kayak gitu tuh ya. Nah, kalau gitu kita udah dapat penghasilan tiap hari ya, apa yang harus kita lakukan? Kita invest ke kripto guys ya. Nah, info bulan ya kripto ya teman-teman ya, kita lihat nih guys yuk. Oke guys, jadi ini adalah grafik kripto. Sekarang kita ada di level 27.800 teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat nih teman-teman, nih sekarang sih udah mencapai support yang harusnya dari 27.800an ini mentok-mentok kalau menurut gua ya, harusnya sampai ke 27.600 itu paling mentok ya. Harusnya habis itu dia langsung mantul lagi. Seharusnya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia sampai ke area support yang cukup dalam ya di 26.600, wah ini agak sedikit bahaya ya. Tapi menurut gue tetap nggak apa-apa, karena normalnya ya pada dasarnya kripto itu memang membutuhkan kayak istilahnya dia mesti turun dulu baru bisa naik tinggi gitu ya. Seperti itu selalu ya guys ya. Ini kalau misalnya teman-teman perhatiin yang kemarin ya, yang dari 20.000 naik jauh ya ke 24, itu juga gitu guys. Nih lihat ya, dari angka 23.000 ya, turun dulu stabil lama di 22.000 kayak ngumpulin amunisi gitu ya. Habis itu lebih parah lagi, turun jeblok lagi ke 19.000. Habis dari 19.000 baru pump jauh. Ya, pump jauh pertama naik ke 22, habis itu naik ke 24, itu dalam hitungan hari ya guys ya. Cepet banget gitu ya, 2-3 hari langsung ya. Jadi naik lift dia naiknya ya guys ya, naik lift ya kan. Habis itu udah naik ke mentoknya 26, turun dulu balik. Ternyata base-nya itu di 24 ya. Dari 24 baru ke kondisi kita sekarang ya, 27, 28, bergeraknya sekitar segitu aja ya, 27, 28-an ya. Nggak lebih dalam banget ya, nggak terlalu ngepam yang jauh-jauh juga gitu ya. Jadi memang sekarang ini lagi fasenya ngumpulin amunisi kalau menurut gua, seperti itu ya guys ya. Nah, tapi kita harus optimis teman-teman ya. Nah, optimisnya bull run itu dari mana ya? Nah, kita lihat nih guys ya, ada beberapa info menarik kalau menurut gua. Ini based on cycle teman-teman ya. Based on cycle dari 2016 dan 2020, walaupun sekarang belum 2024. Sekali lagi belum ya, belum. Tapi bisa aja bull run itu dimulai dari sekarang. Dalam artian lebih cepat teman-teman ya dari yang sebelumnya ya. Kalau dulu itu ini karena kalau kita lihat udah kesamaan nih teman-teman ya, udah jadi trendline. Nah, begitu breakout itu biasanya ngepam dulu ya, habis ngepam sekali ya, ada satu wave gitu ngepam. Misalnya kayak sekarang nih dari 20.000 ya, 26 28-an, sekarang kan 28 ya.
Nah, itu ngepam dulu ke 40, habis itu turun lagi ya, mungkin 42, 43, terus turun lagi gitu ya ke 30 sekian, habis itu ngepam lagi. Semoga aja ATH, dan gue pribadi percaya satu saat nanti ya, mungkin belum tahun ini atau kapan, itu Bitcoin bakal menyentuh 100.000 dolar ya, atau 1,5 miliar, atau paling nggak 1 miliar dulu deh, kayak yang kemarin ya. Kemarin kan 1 miliar gitu ya, nyampe ya. Kali ini semoga nyampe. Karena apa guys ya, karena banyak banget info-info di luar sana yang ngomong kalau sekarang tuh lagi resesi maksudnya guys ya, mohon maaf ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, yang berpengaruh itu kan suku bunga Amerika. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ, suku bunga Amerika kemungkinan naiknya berapa nanti ya. Nah, kemungkinannya itu suku bunga Amerika tuh bakalan stay itu sebesar 56% teman-teman ya. Dan kemungkinan dinaikin itu 43%. Jadi kemungkinannya lebih besar itu stay daripada dinaikin gitu guys ya. Jadi makin lama kalau kita lihat teman-teman ya, nilai dolar itu bakal terus menurun ya. Kalau misalnya dolar terus menurun ya, ini kejadiannya beda ya. Kalau waktu itu biasanya gini guys ya. Nah, ini kejadiannya beda teman-teman ya. Kalau yang waktu itu nilai dolarnya itu menguat. Jadi semua orang itu ngeluarin hartanya dari gold, dari kripto atau dari aset manapun gitu ya. Itu dijual semua beli dolar guys ya. Karena orang-orang percaya dolar itu lebih kuat daripada aset. Nah, kalau sekarang beda guys ya. Sekarang itu dolarnya melemah ya, jadi orang itu mulai lari ke aset. Kalau teman-teman lihat sekarang gold itu harganya udah gila banget, naiknya jauh banget. Ini mungkin sedikit yang nggak merhatiin, gue kasih lihat sedikit ya. Ini harga gold ya, XAU gitu ya, XAU USD ya. Ini teman-teman kalau misalnya perhatiin lihat nih ya, ini udah dari tanggal 4 April, enggak, kita daily deh ya biar lebih lamaan jauh ya. Nah nih teman-teman kalau perhatiin ya, dari terakhir itu di bulan Februari teman-teman ya, dari Februarian itu sekarang udah naik jauh banget teman-teman ya. Gold itu dari bulan Februari, mungkin yang orang tuanya punya emas gitu ya, bakal happy banget, itu udah naik 11% teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman beli emas gitu ya, sekarang juga itu harganya udah di atas 1 juta. Padahal gue inget banget kalau tahun lalu beli emas itu harganya sekitar 900 sekian atau bahkan 800-an ya, menyentuh low. Karena ya tahun lalu 2022 itu emasnya emang parah banget teman-teman ya, cuma 1.600 dolar. Sekarang udah 2.000. Jadi udah naiknya jauh, parah jauh banget gitu ya. Itu emas ya, sedikit info aja. Nah, kita balik lagi ke Bitcoin. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Orang-orang juga udah nggak terlalu banyak pakai dolar karena kita bisa lihat teman-teman ya di sini ya. Nah, ini Perdana Menteri Malaysia ya. Perdana Menteri Malaysia itu udah bilang kayak Malaysia itu udah nggak ada alasan untuk ketergantungan sama dolar gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau udah mulai banyak di dunia yang seperti ini setahu gue Malaysia juga bukan yang pertama ya. Ada beberapa juga negara-negara yang udah mendeklar seperti ini pemimpin negaranya ya. Kalau di Malaysia kebetulan Perdana Menteri gitu ya. Jadi udah banyak gitu, mulai banyak yang declare. Dan karena apa? Contoh paling gampangnya aja nih teman-teman ya. Misalnya Cina gitu ya, berdagang dengan Malaysia. Ya, kenapa mata uangnya harus pakai USD gitu? Kenapa nggak yuan dan ringgit gitu ya, mata uangnya Cina dan Malaysia gitu. Begitupun sebetulnya dengan Indonesia ya. Indonesia kalau misalnya yang ekspor keluar ke China gitu, misalnya jualan barang di China, itu gua rasa belum tentu pakai dolar juga guys ya. Kalau kecuali kalau misalnya mungkin kalau jual ke Jepang atau jual ke Jepang harusnya pakai yuan gitu ya. Kecuali kalau ekspornya emang ke Amerika gitu, itu beda cerita. Atau kita misalnya impor barang dari China gitu, gua rasa bayarnya harusnya pakai yuan gitu ya, harusnya ya. Tapi ya gue nggak tahu juga karena gue nggak expert di sini. Mungkin teman-teman yang expert bisa komentar di bawah gitu ya. Jadi intinya adalah udah mulai banyak pergerakan ya dari kepala-kepala negara dan juga negara-negara ya untuk tidak depend sama US dollar lagi gitu ya. Jadi ya ini nggak juga dalam waktu dekat, ini bisa aja lama gitu ya guys ya. Jadi dolar akan tetap dipakai terus gitu ya, tapi lama. Nah, ini ada nih teman-teman berita lagi ya teman-teman ya. Ini ada 2 berita ya sebetulnya. Yang pertama gini guys ya. Pertama, total supply-nya itu udah mulai menurun. Dan kita bisa lihat ya, kalau ya total supply itu mulai menurun, biasanya harganya naik ya. Jadi karena supply di pasarnya udah nggak ada ya, udah banyak long term holdernya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Biasanya seperti itu ya. Lalu kedua teman-teman ya, ini kalau misalnya ini bisa dibilang grafiknya apa sih? Nah, ini tuh grafik, kalau kita bisa lihat di sini, ini grafik untuk wallet-wallet ya yang punya 10.000 Bitcoin atau lebih. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, seiring harganya itu harganya menurun ya teman-teman ya. Ini tuh orang-orangnya nyerok gitu. Nyerok ya. Jadi whale ini banyak yang nyerok
Ya, jadi kalau teman-teman lihat, kalau pas harganya di atas, itu yang punya 10.000 Bitcoin tuh nggak banyak. Kenapa? Itu wajar karena whale pada jualan, ya kan? Nah, waktu harganya turun, waktu harganya di bawah, orang-orang tuh pada nyerok. Gitu ya. Jadi banyak orang ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih historik kan dari 2015-an kan. 2015-an kalau kita lihat di bawah sini, teman-teman ya, itu kan harga Bitcoinnya kan rendah ya, bisa dibilang rendah gitu. Nah, pas harga Bitcoinnya di atas, ini tuh grafiknya mulai menurun. Kenapa? Orang-orang pada jualan. Gitu. Jadi wajar banget, ini grafiknya sangat wajar dan menurut gua ini make sense ya, ini make sense. Jadi orang-orang tuh udah mulai nanti nih begitu harganya naik ini pasti turun nih guys ya. Jadi kalau harganya naik, ini harga yang garis hitam ya. Jadi pas harga garis hitam itu naik misalnya ke 60k atau ke 80k bahkan, ini gue yakin banget ini garis kuningnya tuh pasti turun. Gitu ya, karena orang-orang pada jualan. Bener kan? Yang beli pas di atas itu ya paling cuma retail guys ya. Well tuh jarang banget beli di atas ya. Nah ini menurut gua kita ya udah boleh lah nyicil gitu ya. Nah ini gua kasih sedikit tips ya teman-teman ya buat kalian semua kalau misalnya mau mulai nyicil ya, ini boleh banget. Gua nggak ada ring referral atau apapun ya, tapi ini menurut gua strategi yang cukup bijak gitu ya. Kalau misalnya kita kayak punya penghasilan 7 juta gitu ya, per bulan gitu ya, 7 juta atau 5 juta gitu ya. Kalau menurut gua sisihin sekitar 20% masih oke lah, 20% untuk investasi lah. Ini kan hitungannya investasi kan. Sebetulnya investasi itu kan bisa dibilang secara general ada 3 ya teman-teman ya. Gua nggak terlalu banyak ya. Ini kalau misalnya terlepas dari teman-teman nyicil rumah atau gimana ya, ini terlepas dari itu, ini benar-benar pure investasi ya. Pertama tuh saham teman-teman kalau mau investasi. Yang kedua kalau mau investasi menurut gua selain saham itu ada juga kayak kripto ya. Jadi investasi saham dan kripto. Nah yang ketiga nih emas teman-teman ya. Itu emas lebih old school lagi sebetulnya daripada saham ya. Jadi emas, saham, kripto, udah 3 itu teman-teman ya. Nah kalau gue pribadi udah boleh lah nyicil kripto nih sekarang udah boleh gitu. Kalau menurut gue emas itu investasi yang cukup mahal, kecuali kalau teman-teman punya kayak bisa disisinnya banyak gitu ya. Boleh lah beli 1 gram tiap bulan, itu juga sehat sebetulnya untuk emas ya, karena orang udah hedging juga gitu ya ke emas. Dan hopefully nanti kalau misalnya udah naik lagi ya, tentunya emas emas tuh lebih aman lah, bisa dibilang lebih aman memang ya. Kalau turun gak turun-turun amat, kalau naik juga ya tetap aja balik lagi ya, nggak naik-naik amat gitu. Kalau kripto turun ya bisa parah ya, tapi naiknya juga bisa gila guys ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya gue bukan investor, jadi ini adalah secara general aja ya. Emas, kripto, saham, udah 3 itu aja kita invest ya guys ya. Sahamnya sama apa ya, yang saham-saham blue chip aja lah ya, kayak BBCA, BBRI itu blue chip gitu ya. Udah gitu kalau misalnya kripto juga jangan yang terlalu aneh-aneh, jangan micin-micin gila gitu ya. ETH, BTC itu 2 yang paling sehat gitu ya. Kalau bang ARB gimana bang, kemarin hype, temen gue dapat airdrop 200 juta misalnya, ya itu beruntunglah mereka ya. Kalau gue pribadi enggak gitu ya kesana. Walaupun ARB sekarang kuat banget gue tahu ya guys ya. Dan ya yuk kita balik lagi ke sini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan ini yang tadi gue bilang ARB ya, Arbitrum ini gila banget teman-teman ya. Dia udah posisi 4 di total value locknya teman-teman ya. Dan ini total value locknya jininya juga udah setengahnya Binance atau BSC ya teman-teman ya. Gila banget guys ya, kuat. Dan ya kurang lebih hari ini seperti itu teman-teman ya beritanya. Jadi gue cukup yakin juga ini bull run sudah mau mulai sebentar lagi, mulai nyicilin aset ya, mulai cicilin teman-teman ya, mulai cicilin dari sekarang ya. Walaupun apakah langsung naik ke ATH ya belum tentu ya, bisa aja turun lagi bisa gitu, tapi tetap aja ya ini bull run sudah mau dimulai. Persiapan ya teman-teman ya, 2023 2024 ya, siap-siap pokoknya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Silahkan melanjutkan aktivitasnya ya, dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.